Halo, apa kabar? Pada video atau podcast kali ini kita akan membahas tentang strategi yang bisa digunakan dalam konseling untuk mengubah perilaku atau mengatasi permasalahan para siswa yang ada di TK dan SD. Para siswa atau anak-anak yang ada di TK dan SD, mereka masih belum memiliki kemandirian yang cukup dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka alami, sehingga sangat mungkin sekali memerlukan bantuan dari orang tua maupun dari guru bimbingan dan konseling atau dari gurunya saat ingin menyelesaikan satu permasalahan yang sedang mereka alami. Sebagai seorang guru, kita bisa membantu para anak-anak ini dalam menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara memberikan keterampilan atau mengajarkan keterampilan-keterampilan yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena seringkali permasalahan anak TK dan SD ini disebabkan karena mereka belum memiliki keterampilan yang cukup, belum memiliki informasi yang cukup, belum memiliki kontrol emosi yang cukup, sehingga muncul beberapa permasalahan. Cara pertama yang bisa kita lakukan untuk membantu anak-anak ini menyelesaikan permasalahannya adalah dengan melakukan pembicaraan pribadi atau konseling. Jadi dari proses konseling yang kita lakukan, kita bisa membuat kesepakatan dengan para siswa ini bagaimana mereka harus menyelesaikan permasalahannya. Sebagai contoh, misalkan saat ada seorang anak yang dia tidak memiliki teman, maka kita dalam proses pembicaraan pribadi atau proses konselingnya, kita bisa mengajarkan mereka untuk berlatih keterampilan observasi, melihat sekitarnya, melihat bagaimana teman-teman bermain, melihat bagaimana teman-teman saling membantu, melihat bagaimana teman-teman bisa melakukan tugasnya, mengerjakan tugasnya, menyelesaikan PR. Dengan mengajarkan mereka untuk melihat dari sekitar keterampilan-keterampilan yang belum mereka miliki, itu akan bisa menjadi satu hal yang sangat berguna untuk perkembangan si anak tersebut. Termasuk juga pada anak yang nakal atau anak-anak yang biasa disebut nakal oleh orang lain, oleh temannya. Misalnya ada anak yang suka mencubit, suka menyembunyikan barang temannya. Kita bisa meminta anak tersebut saat dia melakukan perbuatan tersebut, misalnya mencubit, memukul, atau menyembunyikan barang teman, kita minta dia untuk melihat bagaimana respon temannya. Apakah temannya baik-baik saja? Apakah temannya bahagia? Atau justru temannya menunjukkan kesedihan? Nah, kegiatan mengobservasi perilaku teman ini, melihat respon teman ini akan sangat berguna untuk mengajarkan anak-anak tentang kondisi atau hukum sebab akibat
sebab dia melakukan hal tersebut, akibatnya bagi temannya apa. Ternyata saat saya menyembunyikan tas atau pensil dari teman saya menjadi sedih, teman saya menjadi kebingungan, terlihat dari wajahnya. Saat saya memukul atau mencubit teman saya, dia biasanya menangis sebagai bentuk respon rasa sakit yang sedang dialami. Nah, hal-hal observasi seperti ini yang seringkali diabaikan oleh para siswa, sehingga dia tidak tahu perasaan temannya seperti apa. Dengan mengajarkan mereka, meminta mereka untuk melihat respon teman, maka anak-anak ini akan belajar mana perilaku yang boleh dilakukan dan mana perilaku yang tidak boleh dilakukan karena merugikan orang lain. Itu tentang pembicaraan pribadi. Teknik kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan chaining atau mengajarkan langkah-langkah perilaku. Anak-anak biasanya mereka belum memiliki keterampilan untuk merencanakan suatu tindakan. Mereka masih bingung. Contoh misalnya anak TK yang dia masih belum bisa menali tali sepatunya sendiri, atau belum bisa melakukan pekerjaan yang harusnya bisa dilakukan secara mandiri. Nah, hal ini biasanya karena mereka belum memiliki keterampilan atau belum tahu apa urut-urutan melakukan suatu kegiatan tersebut. Maka kita sebagai guru BK perlu mengajarkan chaining. Chain itu rantai. Jadi rantai itu kita mengajarkan tahap-tahap yang harus dilalui agar si siswa ini bisa mencapai satu keterampilan baru, satu kemandirian baru. Saat kita mengajarkan mereka untuk menali tali sepatunya, maka kita minta dia untuk mencatat langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Misalnya kita bisa bersama-sama si anak ini merumuskan hal pertama yang harus dilakukan untuk menali tali sepatu. Mengambil ujung tali yang ada di sebelah kanan, dipegang di tangan kanan. Kemudian mengambil ujung tali yang ada di sebelah kiri, dipegang di tangan kiri. Tangan kanan dan tangan kiri menyilang. Tangan kanan ada di atas tangan kiri. Kemudian tangan kanan memasukkan ujung tali ke dalam lubang yang ada di tengah. Kemudian menarik ke atas dan memegang tangan kanan, kemudian memegang sisi tengah dari tali. Tangan kiri juga memegang sisi tengah dari tali. Sesudah itu tangan kanan memasukkan pertengahan tali tadi ke dalam lubang yang terbentuk dari proses menyilang tadi, sehingga bisa membentuk kupu-kupu. Nah, itu adalah langkah-langkah yang bisa kita breakdown agar anak-anak ini tahu urut-urutan apa yang harus mereka lakukan saat ingin melakukan suatu tugas secara mandiri. Kita bisa mengajarkan mereka misalnya memakai baju sendiri, apa saja yang harus dilakukan. Mulai membuka semua kancing yang ada di baju. Terus menaruh baju
di bahu. Memasukkan tangan kanan ke dalam lubang lengan kanan. Merapikan baju yang ada di sisi kanan. Kemudian memasukkan tangan ke lubang lengan kiri. Kemudian merapikan bagian depannya. Perintah selanjutnya, memegang kancing di tangan kanan, kancing paling atas, kemudian mencari lubang paling atas yang ada di sebelah kiri. Kita pastikan lubangnya sudah tepat. Kemudian tangan kanan memasukkan kancing ke lubang, kemudian berpindah ke kancing berikutnya, berpindah lagi, sampai nanti di akhir dia harus memastikan bahwa ujung kemeja yang kanan dengan ujung kemeja yang kiri itu sejajar. Nah, itu adalah kegiatan chaining yang bisa kita ajarkan kepada siswa untuk memiliki keterampilan kemandirian tertentu. Langkah ketiga atau strategi yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk membantu penyelesaian masalah siswa adalah dengan membuat peraturan. Peraturan yang baik itu biasanya dibuat dengan bahasa positif, jadi tidak ada larangan. Boleh misalnya dengan membuat kalimat kondisi dan konsekuensi. Kalau saya begini, maka saya akan begini. Kalau saya melakukan ini, maka saya akan begini. Nah, peraturan ini harus dibuat secara visual. Jadi tidak boleh hanya diingat-ingat di dalam pikiran siswa atau di dalam pikiran guru saja atau di dalam pikiran orang tua saja, tidak bisa. Untuk meningkatkan kepatuhan, maka peraturan yang sudah disusun harus ditulis dan juga ditempel. Hal ini untuk memudahkan kontrol dan juga selalu mengingatkan anak-anak ini terhadap kesepakatan yang sudah kita buat. Nah, dalam membuat peraturan, kita boleh membuat reinforce dan juga punishment. Reinforce yang bisa kita lakukan ada banyak sekali. Misalnya dengan privilege atau kesempatan untuk melakukan satu kegiatan tertentu. Misalnya boleh mendapatkan hadiah 1 telur ceplok saat makan malam atau tambahan nugget saat makan malam. Bisa juga dengan kesempatan untuk bermain game dalam jangka waktu tertentu, kesempatan untuk melihat video di YouTube misalnya dalam jangka waktu tertentu, atau bisa juga kita buat dalam bentuk token atau koin yang nantinya saat koin atau token ini sudah terkumpul dalam jumlah tertentu bisa ditukarkan dengan hadiah. Tentu saja saat kita memilih reinforce berupa token, maka jumlah token yang dibutuhkan untuk mendapatkan hadiah tertentu itu juga harus dibicarakan. Jangan sampai berubah-ubah, karena nanti akan mempengaruhi kepatuhan siswa terhadap aturan yang sudah kita buat. Boleh juga diberi punishment.
Saya saat melanggar 1 kali, maka akan diingatkan secara lisan. Saat melanggar 2 kali, maka tokennya dikurangi. Atau hukuman lain yang sifatnya mendidik, bukan hukuman yang semata-mata ingin mencari efek jerah saja, tetapi harus ada unsur pendidikannya. Dalam membuat punishment, kita harus memperhatikan beberapa hal, terutama punishment itu tidak boleh lebih berat daripada reward. Jadi saat dia berbuat satu kebaikan, misalnya mendapatkan 1 koin, maka saat punishment tidak boleh saat dia berbuat kesalahan dikurangi 2 koin. Itu sangat berat sekali. Kalau tidak seimbang antara reward dan punishment, akhirnya anak-anak jadi malas untuk mengumpulkan rewardnya. Jadi kita perlu membuat aturan, kesepakatan, dan di kesepakatan itu hukumannya atau punishmentnya biasanya bernilai separuh dari reward yang bisa didapat. Jadi kalau dia biasa mendapatkan 1 poin untuk 1 kebaikan yang dia buat, maka untuk hukumannya bisa misalnya dikurangi 0,5 poin. Itu untuk memastikan bahwa anak-anak akan tetap semangat dalam mengumpulkan poin-poin kebaikannya. Nah, cara yang berikutnya dalam membantu penyelesaian masalah siswa adalah dengan melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan orang tua, sehingga apa yang dilakukan oleh guru di sekolah itu akan sama dengan apa yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Nah, kita bisa bekerja sama dengan orang tua, saya melalui WA atau telepon atau memanggil orang tua untuk merumuskan apa-apa saja yang akan kita lakukan guna membantu penyelesaian masalah si anak ini. Dengan adanya keseragaman apa yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah dengan apa yang dilakukan guru di sekolah, maka anak-anak akan lebih terbantu untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk memberikan layanan responsif kepada para siswa. Hanya saja ciri khasnya di TK dan SD biasanya bantuannya disesuaikan dengan permasalahan siswa, sehingga untuk tiap permasalahan nanti solusinya juga berbeda-beda. Nah, problem perilaku anak TK dan SD akan kita pelajari di semester berikutnya. Sampai jumpa.